Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa dapat hadir di ruangan ini, ruang praktek jurusan BKP untuk mengikuti kegiatan workshop penyusunan program literasi dan numerasi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dhani Maulana MSI dari BPNP Lampung yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Selamat datang di SMK Nisarika Padang. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di hari yang membahagiakan dalam acara penguatan proses pembelajaran program SMK Pusat Unggulan dengan subacara penyusunan program literasi dan numerasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dhani Maulana MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya sayangi Bapak Ibu guru sekalian. Dalam hal ini yang hadir di ruangan ini adalah guru literasi dan numerasi, keseluruhannya berjumlah diundang 44 orang. Jadi saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nur Hardi MM yang tidak bisa hadir karena sedang rapat untuk LKS nasional di SMK 2 Bandar Lampung. Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri undangan ini. Ya. Jadi goal kita hari ini itu adalah penyusunan program literasi dan numerasi. Jadi nanti ini ada lanjutannya Bapak Ibu. Jadi ada 3 rangkaian acara ya. Jadi yang pertama adalah program penyusunannya dulu, penyusunan program. Yang kedua kemudian penguatan, yang literasi, penguatan literasi, yang numerasi nanti penguatan numerasi. Nanti di pertemuan kedua untuk literasi kita tetap dengan Pak Dhani. Nah nanti yang numerasi itu kita dengan narasumber yang berbeda. Iya, berada mengenai silakan berdoa yang dikirim masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa akhir wa sallam wa ala alihi alhamdulillah bima hamdan hamdan syakiri hamdan ya bima masih la ilaha illallah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan di SMK Negeri 1 Tawampana. Sempat kemarin hari Minggu saya nyari dulu sekolahnya sebelah mana. Kalau ke SMA saya sudah beberapa kali SMA. SMK saya termasuk jarang. Kemarin memang saya belum fasilitasi SMK Negeri 1 Kota Agung Timur seperti itu. Ya, sama kegiatannya begini juga. Beberapa kali pertemuan coaching. Makanya pada saat cari SMK kalau pada mana hari Minggu jalan-jalan udah lewat sampai di sini nggak ketemu juga. Akhirnya udah makan siang dulu di Kota Agung. Udah makan siang di Kota Agung balik lagi sambil dihidupin sebelah mana. Soalnya tulisannya kan pasti pinggir gang gitu ya. Udah itu disingkat lagi kan. Anjangin SMKN 1 ketemu lah. Makanya saya hari ini agak nyantai juga sih sebetulnya. Saya tadi pagi udah dari Pringsewu, udah sarapan, udah kopi, udah segala macam. Dari Pringsewu baru setengah 9, makanya baru telat kata saya. Saya pikirin alhamdulillah 20 menit di sini nyampe dari Pringsewu. Karena kebetulan saya bawa motor. Saya kalau jalur sini kan macet kalau bawa mobil. Pagi sore ya sama aja. Di agak kosongnya itu jam siang begini, anak sekolah masuk, pegawai masuk gitu kan. Baru siang agak sepi. Kalau pagi atau sore macetnya kan minta ampun. Gitu. Jadi saya agak telat barusan jam 9 baru sampai parkiran. Mudah-mudahan sih nggak telat memulainya. Bapak Ibu, ini kan kebanyakan guru bahasa ya. Apa semua guru mapel ada di sini? Bahasa dan matematika. Tambah guru produktif dan P5 masih buat guru, kalau P5 hanya koordinator aja. Iya. Baik. Ada program, bukan program. Ada gerakan literasi sekolah nggak di sini? Kepengurusannya. Siapa ketuanya? Ketua. Enggak, saya ini SMK pas 1 tahun kemarin ini kan sekolah lama ya? Iya. Tahun berapa berdiri? Tahun 70-an. Iya, makanya saya kaget kok di atas sini kayaknya muda-muda semua gitu. Saya jadi ikut muda Bu. Padahal saya tahun depan udah pensiun. Sama itu ya, berarti kelahiran 65 gitu ya. Tahun depan udah pensiun cuman ya melihat ketemu di sini jadi muda-muda semua. Nggak apa-apa lah, yang penting semangatnya muda. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya informasikan dulu bahwa yang namanya program literasi sekolah itu ada 2 garis besarnya. Ada program yang dikelola dalam bentuk memang ada unit kerja di sekolah yang menangani literasi. Itulah yang disebut gerakan literasi sekolah. Jadi gerakan literasi sekolah itu nanti ada ketuanya. Ketua ya? Apa koordinator? Ketua. Nah selain dari ketua nanti ada program-programnya. Itu kegiatan yang menyeluruh di sekolah. Nah di luar dari kegiatan yang menyeluruh di sekolah, gerakan literasi juga menyangkut literasi mata pelajaran. Jadi mohon maaf, bicara literasi dan numerasi itu bukan hanya kerjaan guru bahasa. Numerasi itu bukan kerjaan guru matematik. Literasi dan numerasi itu kerjaan semua guru mapel sebetulnya. Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Artinya apa? Pada saat kita sekolah, pada saat kita belajar, kita dapat pengetahuan. Pengetahuan itu bermanfaat nggak dalam hidup seseorang? Pada saat pengetahuan ini menentukan langkah hidup dia, orang-orang itu dinamakan sudah literate dalam hidupnya. Sekarang Bapak Ibu bisa membaca
bisa menulis, tapi mohon maaf pada saat ada tulisan P garis malah berhentinya di situ. Nyambung nggak? Literate nggak itu orang? Termasuk juga ada esteller, S garis miring. Kalau berhenti juga di situ. Ada tanda rokok disilang, malah asik gitu kan. Nah ini literate enggak? Ini enggak literate. Termasuk kawan-kawan yang di kota, ya kalau di sini sih nggak begitu ini. Ya kawan-kawan yang tinggal di kota, udah jelas waktunya itu dari hijau geser ke kuning. Waalaikumsalam Bapak. Lampu merah dari hijau berubah ke kuning. Ngerem apa ngegas? Ngerem. Tapi ada juga kan yang ngegas. Kita yang Mbak. Nah ini literate apa enggak? Orang-orang seperti ini enggak literate, enggak literasi. Jadi literasi itu dia bisa memaknai hidup, mengikuti aturan, mengikuti regulasi, mengikuti simbol-simbol yang ada untuk membuat hidup lebih baik. Ini bicara literasi. Banyak hal di sekitar kita, orang yang berpendidikan belum tentu dia literate, belum tentu literasi. Karena pendidikan sejauh mana memberikan dampak pada hidup seseorang, disitulah dia literasi. Literasi ada 6, betul nih kata kawan-kawan tadi. Ada nggak yang disebut tidak disebutkan? Ya, ada literasi finansial. Udah familiar dengan istilah ini semua? Sudah familiar dengan istilah ini semua? Sudah? Kalau sudah saya rela. Belum. Kita mulai satu persatu. Literasi bahasa. Nah, yang tadi disampaikan, Bapak Ibu melihat tulisan, Bapak Ibu memaknai tulisan, mendapatkan informasi, kemudian mengembangkan informasi itu sebagai bagian informasi kebutuhan hidup seseorang, itu adalah literasi bahasa. Jadi bagaimana memaknai kata, memaknai kalimat, menggunakan kemampuan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang dikatakan literasi berbahasa. Yang kedua adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah literasi terkait numerik. Numerik itu angka. Apa anak yang pintar matematik pasti jago literasi numerasinya? Belum. Iya, betul. Yakin? Bapak belum matematik? Oke. Matematika secara eksak maksudnya, maka untuk yang lainnya pasti dia lebih rajin. Lebih teliti dan lebih rajin. Tapi apakah dia memanfaatkan matematik dalam hidup dia? Belum tentu. Apakah dia memanfaatkan matematik dalam hidup dia? Karena nanti bicara literasi, segala potensi dan skill yang dimiliki itu untuk kebaikan hidup dia. Saya ambil contoh yang sederhana. Kalau 30 dikurangi 17 berapa? 30 dikurangi 17 berapa? 13. Sekarang si Ani punya uang 30.000, beli pisang sesisir 17.000, berapa kembaliannya? 13.000. Nah ini orang matematik. Karena orang yang numerasi tidak mungkin 13, jawabannya 3.000. Kan punya duitnya 30, beli pisangnya 17.000. Apa duit 30 kasih ke semua si penjual? Enggak, yang dikasih 20, baru kembaliannya 3.000. Anak-anak yang sudah semenjana, sudah bisa membaca, maka bukunya posisinya berdiri. Kalau bukunya posisinya dihadapkan ke depan, ini sebetulnya buku untuk anak yang baru bisa membaca, sehingga dia gambarnya yang dia harus membuat tertarik.
Kan dengan posisi menghadap ke depan gini yang dilihat duluan gambar. Dengan melihat gambarnya itulah yang membuat anak tertarik untuk membuka buku itu. Maka untuk anak-anak yang baru bisa membaca atau baru belajar membaca, rak bukunya seperti ini dengan posisi buku menghadap ke depan. Jadi pada saat posisi buku menghadap ke depan seperti ini, sebetulnya ini untuk anak-anak yang baru bisa membaca. Dan ini adalah contoh sudut kelas. Bisa jadi karena bukunya sedikit. Tapi ini juga yang menjadi miskonsepsi yang tadi itu. Apa beda sudut dan pojok? Yang di kelas itu sudut apa pojok? Yang di kelas itu sudut apa pojok? Pojok. Emang ibu itu senang pojok di pojok kelas? Pojoknya di mana? Di pojok parkiran. Pojok itu adanya di luar kelas. Kalau ini lorong, di ujung lorong ada tempat baca, itulah pojok baca. Kalau ini gang, di ujung gang ada tempat duduk-duduk, di situ ada buku buat baca, itulah pojok baca. Kalau di kelas namanya sudut baca. Nah, ini memang secara nasional masih miskonsepsi, masih suka berulang-balik gitu. Ini antara lain. Jadi kawan-kawan nanti dari perpustakaan lebih paham lah bagaimana menata buku